Selamat datang di mata kuliah analisis sedia informasi untuk topik pembahasan spektroskopi resonansi magnetik inti atau kita menyebutnya sebagai NMR atau Nuclear Magnetic Resonance. Jadi, NMR adalah suatu instrumen atau alat yang digunakan untuk menentukan struktur suatu senyawa organik. Nah, kita ketahui bersama bahwa sediaan farmasi itu kebanyakan berupa struktur senyawa organik. Nah, di dalam NMR, prinsip dasarnya adalah absorpsi radiasi dari gelombang elektromagnetik dengan frekuensi radio oleh inti atom. Nah, inti atomnya ini yang dipelajari dalam NMR itu bisa berupa atom hidrogen, kemudian atom karbon, ada atom nitrogen, fosfor, fluor ataupun fosfor. Nah, pada pembahasan kali ini uh, akan dibahas mengenai NMR untuk yang hidrogen atau disebutnya sebagai HNMR. Tadi dikatakan bahwa prinsip dasar dari NMR adalah absorpsi dari gelombang elektromagnetik, di mana ini yang diabsorpsi adalah gelombang radio, di mana gelombang radio ini memiliki panjang gelombang yang panjang dan memiliki energi serta frekuensi rendah. Artinya dia panjang gelombangnya panjang, tetapi berbanding terbalik dengan energi dengan frekuensi yang rendah, sehingga ketika suatu atom itu diradiasi oleh gelombang elektromagnetik, dia akan mengalami transisi energi begitu. Kemudian absorpsi radiasi elektromagnetik pada daerah frekuensi radio tertentu itu tergantung dari sifat magnetik suatu atom, di mana inti atom itu memiliki integer atau suatu bilangan yang menunjukkan spin atau perputaran dari suatu atom. Kemudian ada aturan bahwa inti dengan integer yang disimbolkan dengan huruf I, apabila dia mempunyai nilai yang lebih dari 0, itu artinya dia dapat mengabsorpsi gelombang elektromagnetik. Nah, pada pembahasan kali ini adalah tentang HNMR. Jadi atom hidrogen yang termasuk dalam half integer itu memiliki nomor massa 1, ini memiliki nomor massa 1 dan nomor atomnya 1. Kemudian yang masuk dalam kategori integer adalah atom hidrogen yang memiliki nomor massa 2 dan nomor atomnya 1. Sehingga apabila dia half integer artinya setengah, berarti dia 1 dibagi 2, makanya dia setengah. Kemudian apabila integer, dia dibagi 1 sama dengan 1. Kemudian adanya medan magnet dari luar dari instrumen NMR itu akan menyebabkan inti atom mengalami transisi atau perpindahan dari spin inti. Nah, apabila inti atom transisinya ke energi yang lebih rendah, misalkan ini transisinya ke energi yang lebih rendah, akan mengalami lebih stabil. Artinya intinya dia lebih stabil. Kemudian apabila dia transisinya ke energi yang lebih tinggi, dia tidak stabil. Makanya untuk prinsip dasar dari ANMR ini yaitu transisi ke energi yang lebih stabil. Selanjutnya, output dari NMR sama seperti instrumen yang lainnya, yaitu berupa spektrum. Kalau kemarin itu spektrum dari massa, pada pertemuan kali ini mengenai spektrum dari HNMR atau output dari hasil analisis menggunakan spektroskopi NMR, yaitu adalah spektrum NMR. Nah, contohnya ini ada sampel 4 bromo fenyl etil ether. Nah, di dalam spektrum MMR itu ada beberapa istilah yang dipakai. Nah, misalkan kalau kita perhatikan itu muncul puncak dari spektrum NMR. Nah, puncak ini diistilahkan sebagai integral. Nah, tiap jenis atom hidrogen itu akan menghasilkan puncak atau integral yang berbeda-beda. Ada yang puncaknya ada jumlahnya 1, ada 2, dan seterusnya. Kemudian ada puncak kemudian ada muncul puncak di daerah 0 ppm. Nah, 0 ppm ini merupakan puncak dari standar atau TMS. Jadi ketika kita menganalisis menggunakan NMR, itu ada senyawa yang dipakai sebagai standar, yaitu tetramethyl atau disebutnya sebagai TMS, di mana yang pusatnya adalah Si, dia mengikat uh, 4 atom H yang lain. Nah, makanya ketika
hanya ini terdeteksi, dia akan muncul puncak juga, tapi di 0 ppm karena dia adalah standarnya. Kemudian ada istilah multiplisitas. Nah, jadi masing-masing puncak itu ada yang mengalami pemecahan menjadi beberapa puncak. Nah, misalkan ini di bagian sini ini ada puncak yang mengalami multiplisitas menjadi 3 atau biasanya kita sebutnya sebagai triplet. Kemudian ada puncak yang multiplisitasnya 4. Ini berarti uh, kuartet. Kemudian ada puncak yang lainnya muncul 2 puncak. Ini biasanya disebutnya sebagai triplet. Kemudian ada istilah konstanta coupling. Nah, konstanta coupling ini adalah jarak antar puncak dalam satu multiplisitas. Jadi misalkan ini ada 4 puncak, jarak antara puncak satu dengan puncak yang lainnya ini disebutnya sebagai konstanta coupling. Kemudian ada jumlah jenis proton H. Ada yang singlet, misalkan jumlah atomnya ada 1, jumlah tetangganya ada 1, kemudian ada duplet, ada triplet, ada kuartet, dan seterusnya. Selanjutnya, untuk pengukuran NMR itu digunakan satuan yaitu ppm, di mana ppm-nya itu berkisar antara 0 sampai dengan 12. Berikutnya mengenai pembahasan pergeseran kimia. Jadi pergeseran kimia itu terjadi karena adanya perbedaan lingkungan yang menyebabkan perubahan kecil dalam frekuensi yang diinduksi. Di mana pergeseran kimia untuk atom H itu berkisar antara 0 sampai dengan 12 ppm. Contohnya misalkan atom H pada CH2 ataupun CH3 ini daerah pergeserannya yaitu sekitar 0 sampai dengan 1,5. Kemudian ada daerah yang kanan, ini disebutnya sebagai daerah medan tinggi yang kanan atau disebutnya sebagai half field. Kemudian di sebelah kiri itu ada medan rendah disebutnya sebagai downfield. Jadi pergeseran itu bergantung dari gugus fungsi dari struktur yang dianalisis. Jadi misalkan atom H yang terikat dengan atom C, di mana atom C-nya dia terikat dengan gugus fungsi OH. Dia pergeserannya di sekitar 3, 2,5 sampai 3. Kemudian ada yang 2 seperempat sampai 3,75 misalkan. Nah, ini untuk pergeseran dari atom H atau proton yang terikat pada atom C, di mana atom C-nya dia terikat dengan gugus fungsi lain, misalkan dengan Nr2, kemudian dengan Cl, ataupun dengan atom O. Begitu juga untuk senyawa-senyawa dengan gugus fungsi yang lainnya. Dia memiliki pergeseran yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya pembahasan mengenai splitting atau pembelahan sinyal. Ini terjadi karena interaksi dengan atom hidrogen tetangga atau disebutnya sebagai coupling, di mana untuk pemecahan pembelahan sinyal ini disebutnya sebagai multiplisitas. Nah, di mana aturan multiplisitasnya adalah N plus 1. N menunjukkan jumlah atom H tetangga. Nah, misalkan contohnya kita lihat di senyawa yang sebelah kiri, misalkan ini ada CH, di mana atom H-nya ini dia memiliki tetangga atom H yang lain. Jadi atom H ini memiliki 2 atom H tetangga. Jadi misalkan atom H ini dia memiliki 2 atom H tetangga, maka jumlah multiplisitasnya adalah N plus 1, di mana N-nya jumlah atom tetangganya ada 2, kemudian ditambah 1, sehingga jumlah multiplisitasnya adalah 3. Nah, 3 ini biasanya disebut sebagai triplet. Kemudian yang sebelah sini contoh senyawa yang sebelah kanan, di mana ini ada struktur atom H-nya dia, atom C yang terikat dengan atom H, di mana dia memiliki cuma 1 atom H tetangga. Maka dari itu untuk menghitung multiplisitasnya, yaitu sama dengan N plus 1. N-nya adalah 1, jumlah atom tetangganya ada 1, ditambah 1 sama dengan 2. Maka multiplisitasnya adalah 2 atau disebutnya sebagai duplet. Maka dia akan muncul puncak, ada 2 puncak. Sementara yang tadi kalau misalkan triplet, dia berarti muncul 3 puncak. Itu untuk mencirikan atom H di mana dia terikat. Nah, multiplisitas itu ada beberapa macam. Ada singlet berarti muncul 1 puncak, kemudian duplet ada 2, triplet 3, kuartet itu berarti 4, kemudian ada kuantet, ada sektet, septet, dan seterusnya. Kemudian ada pengecualian untuk aturan
multiplisitas yaitu N+1, di mana proton yang ekuivalen karena efek simetris biasanya tidak saling splitting satu sama lain. Misalkan ini ada senyawa golongan alkena. Ingat, ini ada golongan alkena, jumlah atom C-nya ada 2, kemudian dia mengikat atom H, di mana atom H ini antara yang sebelah kiri dan sebelah kanan sebenarnya sama karena atom C-nya ini baik X atau gugus fungsi yang diikat X atau Y ini adalah sama. Ketika atom yang diikat sama, maka dia tidak akan mengalami tidak mengikuti aturan N+1 atau mengalami splitting atau multiplisitas. Jadi yang muncul cuma satu puncak. Kemudian contoh yang lain ini, jadi misalkan ini sama saja, berarti CH2, di mana X dan Y-nya biasanya misalkan dia terikat dengan atom halogen, Cl atau F atau Br, misalkan dia sama-sama terikat dengan Cl di sini, kemudian Cl di sini, maka X dan Y-nya adalah sama, maka dia tidak akan mengalami splitting, karena tetangganya itu sama dengan dia sendiri. Jadi misalkan H di sini, dia tetangganya 2. Nah, sebelah yang sini dia tetangganya juga 2. Jadi yang muncul itu cuma muncul satu jenis puncak atau satu jenis integral. Karena dia sama-sama tetangganya itu mirip dengan dia sendiri. Istilahnya seperti itu. Kemudian ada proton dalam grup yang sama terikat pada C yang sama, biasanya tidak saling splitting satu sama lain. Jadi misalkan atom H di sini, dia dengan atom H di sini dia bukan tetangga, tetapi bisa diistilahkan dia adalah atom H keluarga karena dia sama-sama terikat dengan atom C yang sama. Makanya dia bukan atom H di sini tidak bertetangga dengan atom H yang di sebelah sini ataupun dengan sebelah sini, tapi dia atom H di sini dia berkeluarga dengan atom H yang di sini dan atom yang di sini. Contoh yang lain ini juga atom yang di sini, H yang di sini dengan H yang di sini dia berkeluarga atau masih terikat dengan atom C yang sama sehingga dia tidak mengikuti aturan N+1, tidak mengalami multiplisitas atau pemecahan sinyal tadi. Kalau misalkan dia tetangga berarti muncul puncak yang berbeda. Kemudian pengecualian aturan N+1 untuk terhadap proton untuk rantai yang alifatik. Aturan N+1 dioperasikan untuk proton yang rantai alifatik jenuh atau yang siklik jenuh. Jadi N+1 ini dapat dipakai untuk senyawa-senyawa untuk yang rantainya alifatik ataupun siklik. Alifatik artinya dia rantainya terbuka atau rantainya terbuka, kemudian kalau siklik dia rantainya tertutup atau antara atom C dia membentuk suatu cincin dan tertutup rantainya. Kemudian di mana untuk aturan M+1 dia memakai aturan M+1. Jadi misalkan di sini CH2, CH2. Jadi CH2 di sini sama CH2 yang di sini CH2 yang di sini sama CH2 yang di sini, kalau CH2 sini adalah tetangganya 3 dan 2. Berarti dia tetangganya adalah 5 untuk H yang di sini. CH2 yang di sini dia tetangganya 3 sama 2 berarti 5. Berarti multiplitasnya berarti 5 per 1 berarti 6. Akan muncul puncak 6. Sementara CH yang di sini, CH2 yang di sini ini adalah CH2 dan CH2 tetangganya. Berarti tetangganya ada 4. Berarti multiplisitasnya 4 plus 1 berarti 5. Maka dia muncul puncak 6. Sorry, yang tadi berarti kalau 4 plus 1 berarti 5. Maka muncul puncak multiplisitasnya ada 5. Kemudian kalau yang ini tadi multiplisitasnya ada 6. Meskipun sama-sama CH2 atau atom H yang terikat pada CH2. Gitu. Kemudian yang di sini antara atom C yang di sini, H yang terikat di sini ataupun terikat di sini pasti juga akan berbeda atau memberikan puncak yang N+1 mengikuti aturan N+1. Tetapi aturan N+1 ini tidak diaplikasikan pada proton atau atom hidrogen untuk senyawa yang ikatannya rangkap atau berupa benzen. Ada ikatan rangkap atau benzen. Jadi misalkan ini atom H yang di sini dengan atom yang di sini dia memberikan cuma satu puncak atau tidak mengikuti aturan M+1, tidak mengalami multiplisitas. Kemudian contohnya yang atom H yang terikat pada cincin benzen. Itu juga itu. Dia tidak mengikuti aturan N+1. Kemudian beberapa pola splitting yang umum pada NMR.
Ini kita coba kita bahas satu persatu. Misalkan ini, kalau yang tadi itu misalkan atom ini senyawa golongan alkena di mana dia atom H-nya dia cuma atom C-nya dia mengikat cuma satu atom H, dan ini juga mengikat satu atom H, di mana gugus fungsi yang diikat oleh atom C antara X dan Y ini tidak sama. Misalkan di sini dia mengikat Cl, kemudian di sini Cl. Maka dari itu atom H di sini dengan atom H di sini dia berbeda. Meskipun misalkan atom H di sini dia tetangganya satu, kemudian atom H yang di sebelah kanan tetangganya atom H yang di sebelah kiri jumlahnya satu. Kemudian yang atom H yang di sebelah kanan tetangganya atom H di sebelah kiri jumlahnya juga satu. Maka dari situ untuk multiplisitasnya yaitu n plus 1, yaitu jumlahnya ada dua. Berarti masing-masing atom H ini akan memberikan puncak duplet atau jumlahnya dua masing-masing di sebelah kiri dan sebelah kanan. Maka dari itu pola splittingnya akan muncul dua. Kalau misalkan dia sama, misalkan X-nya di sini sama Y-nya sama, tadi di aturan sebelumnya yang tidak mengikuti aturan N plus 1, otomatis yang muncul adalah cuma satu sinyal duplet saja. Kalau ini muncul dua jenis sinyal, tapi sama-sama duplet. Oke, kemudian contohnya yang di sebelah sini ada senyawa CH, senyawa di mana ini sebelah kiri ada CH3, ada CH. Untuk atom H yang ada di CH3 berarti dia memiliki satu tetangga saja. Karena dia memiliki satu tetangga saja, berarti dia sinyal multiplisitasnya adalah 1 ditambah 1 sama dengan 2. Berarti dia akan muncul puncak duplet. Makanya dia akan muncul ini untuk yang CH3. Kemudian muncul puncak 4 ini. Muncul puncak 4 ini berarti untuk atom yang CH di sini. Karena CH di sini, atom H yang di sini, dia memiliki 3 atom H tetangga. Karena dia memiliki 3 atom H tetangga, maka multiplisitasnya adalah 3 plus 1 sama dengan 4. Maka dia akan muncul 4 puncak atau kuartet. Jadi akan muncul 4. Berarti yang di sini adalah untuk puncak yang CH, kemudian yang di sini untuk yang CH3. Contoh berikutnya, untuk yang CH2 dan CH. Berarti CH2 yang di sini tetangganya adalah 1, makanya N plus 1 berarti adalah 1 ditambah 1 sama dengan 2. Berarti ini untuk puncak yang CH2. Kemudian yang CH. CH di sini dia memiliki 2 atom H tetangga, maka N plus 1-nya adalah 2 ditambah 1 sama dengan 3, maka muncul 3 puncak. Ini adalah puncak untuk yang CH3. Jadi bukan yang CH3 justru yang ini, yang CH2 bukan ini. Tapi ingat, itu adalah aturannya, pastikan jumlahnya atom H tetangganya. Dia mencirikan atom H tetangganya. Kemudian yang ini, CH3, CH2. Berarti untuk yang CH3 di sini, dia memiliki 2 atom H tetangga, berarti N plus 1-nya adalah 3. Maka dari itu, untuk yang di sini, dia muncul puncak 3. Ini untuk yang puncak dari CH3. Kemudian yang CH2 di sini, dia memiliki 3 atom H tetangga, berarti N plus 1-nya adalah 4, maka dia muncul 4 puncak. Maka dari itu, ini untuk sinyal dari CH2, yang ini untuk yang CH3. Kemudian ini lagi. Kalau yang ini hampir mirip yang di atas tadi ya, tetapi untuk atom C-nya, dia cuma mengikat atom H, mengikat satu atom H. Sementara yang di sini dia mengikat 2 atom H, CH2, sementara untuk X dan Y-nya ini adalah berbeda. Ketika dia berbeda, maka dari CH2 ini dia memiliki 2 atom H tetangga, muncul puncak N plus 1-nya berarti 2 ditambah 1 sama dengan 3. Untuk yang di sebelah kanan, dia tetangganya adalah CH2 di sini, tetangganya adalah 2, berarti N plus 1-nya adalah 3. Maka dari itu dia muncul puncaknya 3. Ini untuk CH2 yang berikatan dengan X, ini untuk CH2 yang berikatan dengan Y. Makanya muncul 2 puncak. Oke, berikutnya yang di sini. CH3, CH, CH3. Berarti kita lihat dulu yang CH. Berarti CH ini, atom H di sini, yang terikat dengan atom C di sini, dia memiliki 6 atom H tetangga. Berarti 3 tambah 3 sama dengan 6 atom H tetangga. Karena memiliki 6 atom tetangga, berarti N plus 1-nya adalah 7. Maka dari itu dia muncul puncak
sebanyak multiplitasnya ada 7 atau disebutnya sebagai septet. Dia berarti jumlahnya ada 7, berarti ini puncak untuk yang CH. Sementara yang di sini ini adalah puncak, otomatis puncak yang CH3. Kita lihat CH3 yang di sini sama CH3 yang di sini adalah sama. Ketika dia sama, kemudian dia terikat dengan atom H di sini, tetangganya cuma satu, CH yang di tinggi tetangganya satu, CH yang di sini tetangganya satu. Tapi untuk CH3 yang di sini, CH3 yang di sini karena mirip, tetapi tidak langsung bertetangga, karena dia terpisah oleh atom C yang di sini, berarti dia cuma atom H tetangganya cuma ada satu, berarti N plus satunya adalah 2. Maka dari itu dia muncul puncak cuma satu jenis saja, yaitu duplet atau dua puncak, tapi cuma ada satu. Gitu. Berikutnya, nah ini contoh lain, misalkan kita menganalisis suatu senyawa namanya 1,112 trichloroetana. Berarti ada senyawa etana yang terikat dengan 3 atom Cl. Nah, strukturnya seperti ini. Berarti 1,1 berarti Cl-nya di posisi nomor 1. Kemudian 2 ini berarti Cl-nya di posisi nomor 2. Berarti 1,1,2 trichloroetana. Untuk puncaknya seperti apa? Kita identifikasi. Misalkan atom H di sini misalkan H yang terikat dengan C, Cl-nya 2 ini terikat dengan atom H yang disimbolkan dengan A, misalkan H di sini. Dia memiliki berapa tetangga? Oh, dia memiliki 2 atom H tetangga. Berarti N plus 1-nya adalah 2 plus 1 sama dengan 3. Maka dari itu dia akan muncul, H ini akan muncul 3 puncak. Berarti ini untuk puncak yang CH. Kemudian yang CH2 ini dia memiliki satu atom H tetangga. Karena cuma memiliki satu atom H tetangga, berarti N plus satunya adalah 2, maka dia muncul puncak duplet atau dua puncak, yaitu CH untuk yang CH2. Gitu. Berikutnya, ini contohnya bromoetana. Nah, untuk bromoetana, misalkan untuk yang CH2 di sini sama CH3 yang di sini tentunya akan memberikan puncak yang berbeda. Kemudian akan muncul juga puncak yang senyawa standar atau TMS, trimethyl silane. Ini akan muncul puncak di 0 ppm. Kemudian muncul puncak di CH3, muncul puncak di sekitar 1,8, kemudian 3,5. Nah, kita identifikasi untuk CH3 di sini, dia memiliki dua atom tetangga, berarti N plus satunya sama dengan 3. Berarti CH3 ini dia akan muncul memberikan sinyal 3 puncak. Berarti 1, 2, 3 ini untuk puncak yang CH3. Sementara yang CH2 dia tetangganya ada 3. Berarti N plus satunya sama dengan 4. Nah, maka dari itu dia akan memberikan puncak sejumlah 4 untuk puncak dari CH2. Gitu. Contoh berikutnya, ini contoh berarti ini 3, ada atom C-nya ada 3, berarti golongan propana, kemudian ada gugus NO2 nitro, berarti 2 nitro, NO2-nya posisi nomor 2, berarti 2 nitro propana. Misalkan punya senyawa 2 nitro propana. Kita identifikasi atom H yang di sini. Atom H di sini yang terikat dengan atom C, dia memiliki berapa tetangga? 3 sama 3, berarti 6. Berarti atom H di sini memiliki 6 H tetangga. N plus satunya berarti 7. Berarti akan muncul, CH ini akan muncul puncak sejumlah 7. Kemudian yang CH3 di sini, karena CH3 di sini tetangganya 1, CH3 yang di sini tetangganya 1, sama-sama 1, karena dia mirip strukturnya, maka yang muncul cuma satu jenis sinyal saja. Karena N-nya sama dengan 1, ditambah 1, berarti 2. Maka dia akan muncul puncak 2. Berarti puncak yang duplet ini, 2 ini adalah untuk yang CH3. Gitu. Kemudian senyawa aldehid. Berikut ini misalkan senyawa aldehid ini ada CH3 yang CH3, ada CH yang di sini. Kita identifikasi yang CH di sini, H di sini tetangganya
tetangganya ada 3. C di sini tetangganya ada 3, berarti N plus 1-nya sama dengan 4. Berarti multiplitasnya ada 4 atau kuartet. Muncul 4 puncak untuk yang CH. Berarti yang muncul 4 di sini adalah untuk yang CH. Tetapi untuk CH ini berarti pergeserannya lebih dari 8. Makanya dia karena gambarnya itu sebenarnya di sebelah kiri, lebih dari 8. Tapi ini bisa kita tambahkan dari detektor, itu akan memberikan puncak di atasnya begini, muncul 4 puncak. Berarti 4 puncak ini punyanya yang hidrogen yang CH ini. Kemudian yang CH3 ini tetangganya cuma 1, berarti N plus 1-nya adalah 2. Maka dari itu untuk CH3 ini muncul 2 puncak atau duplet. Berarti ini adalah puncak dari CH3 yang kuartet tadi adalah puncak dari CH. Oke, itu contoh beberapa spektrum dari NMR. Kemudian skema dari NMR. Jadi bisa dilihat dalam instrumen NMR, NMR itu ada sebuah tabung digunakan untuk meletakkan sampel. Sampel ini dalam instrumen tersebut itu diberi perlakuan dengan medan magnet dilengkapi dengan magnet controller, kemudian dan transmitter untuk meradiasi sampel. Kemudian sampel ini ada detektor yang digunakan untuk menangkap sampel tadi yang sudah diradiasi atau mengalami transmisi energi akibat radiasi gelombang elektromagnetik. Kemudian mengalami absorpsi yang masuk ke ruang detektor untuk mencatat sinyal yang muncul. Gitu. Kemudian skema dari spektrometer HNMR apabila saya rangkumkan, yaitu pertama adalah larutan cuplikan itu dimasukkan ke dalam tabung berputar dalam medan magnet, kemudian sejumlah radiasi pada frekuensi radio itu dipancarkan ke sel yang berputar dalam medan magnet, kemudian proton atau atom H dalam senyawa akan beresonansi sambil memancarkan sejumlah energi frekuensi radio. Kemudian energi yang dipancarkan ini diterima oleh penerima frekuensi radio, kemudian diteruskan detektor, kemudian diamplifikasi dan diubah menjadi besaran terukur. Kemudian hasil pengukuran proton ini berupa spektrum NMR atau HNMR. Nanti untuk spektrum HNMR itu ada spektrumnya sendiri, kemudian kalau CNMR itu juga ada spektrumnya sendiri. Berikutnya yang terakhir yaitu kegunaan dari spektroskopi NMR ini biasanya digunakan untuk mengidentifikasi atau menjelaskan informasi secara rinci tentang senyawa kimia. Nah, dalam hal ini adalah senyawa kimia dalam sediaan farmasi. Sebagai contohnya, yaitu menentukan kemurnian obat-obatan, kemudian mengidentifikasi kontaminan dalam makanan atau kosmetik atau obat-obatan, kemudian membantu ahli kimia penelitian untuk menemukan apakah reaksi kimia telah terjadi di situs yang benar pada molekul, apakah benar-benar strukturnya sudah terbentuk, kemudian dianalisis. Kemudian mengidentifikasi obat yang disita atau polisi atau agen bea cukai. Jadi misalkan NMR ini ditentukan karena pola dari NMR pasti antara misalkan obat terlarang, misalkan morfin yang ada di struktur morfin yang di daerah tertentu dengan struktur morfin yang di daerah yang lain pasti strukturnya akan sama. Ini digunakan untuk mengidentifikasi obat yang disisa polisi misalkan untuk obat-obat terlarang. Kemudian memeriksa struktur plastik untuk memastikan apakah memiliki sifat yang diinginkan. Kemudian mengidentifikasi adanya tempat tumor pada jaringan tubuh. Oke, itu untuk materi yang bisa saya sampaikan untuk materi spektroskopi NMR. Saya akhiri, selamat siang.